wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat semua? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum memulai pelajaran kayak absen dulu ya. Ya. Angkat tangan ya. Aisyul Fitriyah, Alfian Nur Faiza, Alifia, Amelinda. Oke. Siapa yang enggak ada? Nak? Ini semua ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari yang minggu kemarin kita mempelajari tentang mawas diri. Bahwasanya mawas diri itu kita harus berhati-hati ya dalam melakukan apapun. Nah, untuk yang berikutnya bab 8 kita akan membahas tentang bagaimana menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Oke, sebelum itu coba kalian tadi malam belajar apa enggak? Belajar tentang apa, Nak? Oke, berarti sudah ada ya dalam angan-angan kalian ya tentang menghindari ghibah dan pelajaran pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, kalian harus memahami tentang apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Yang nomor 2, nanti kalian akan harus bisa membedakan apa itu ghibah, apa itu kritik, apa itu review produk, ya. Terus yang ketiga, nanti kalian bagaimana dengan kemajuan teknologi yang semakin maju ini, bagaimana kalian menyikapi tentang maraknya yang namanya hoax atau pemberitaan palsu. Sekarang kita sekali tentang pemberitaan palsu. Oke. Menurut kalian, ghibah itu apa nih? Membicarakan orang lain. Nah, membicarakan aib orang lain. Nah, coba dilihat. Ghibah itu artinya menggunjing atau bisa diartikan membicarakan orang lain. Makanya di sini ada gambar bahwasanya ada mulut yang disilang. Artinya apa? Kita harus pintar-pintar menjaga mulut kita. Ya. Karena mulut kita itu lebih tajam daripada pedang. Hati-hati kalian menjaga mulut. Oke? Jadi ghibah itu apa, Nak? Nah, coba menurut kalian gambar ini menjelaskan tentang apa? Ghibah. Maksudnya apa dalam gambar ini? Ini ada senyum, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba bahagia. Itu yang itu bicara yang oleh mendekat. Terus itu sedih hati. Nah, istilah kita itu orangnya bermuka 2. Kalau ke satunya ngomong A, kalau ke satunya ngomong B, ya? Iya. Nah, ini salah satu arti dari ghibah. Jadi hati-hati kalian dalam menggunakan lisan kita, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, coba ini dalil larangan ghibah, ya. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, siapa yang bisa membacakannya? Silakan, Nak. Ayo dibaca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oke. Nah, coba ada gambar ini menurut kalian. Nah, dua gambar ini menjelaskan tentang apa nih? Gibah. Gibah. Coba. Menurut kalian yang gambar ini itu apa? Makan bangkai. Makan bangkai. Jadi dosanya gibah itu sama seperti kalian memakan bangkai. Tahu makan bangkai kan? Hal-hal yang andaikan hewan ya, hewan itu sudah mati, ya. Gitu. Kalau bangkainya ikan sama belalang nggak apa-apa. Ini bangkai saudaranya sendiri bangkai sama manusia, orang yang sudah mati. Itu. Nah, coba dilihat artinya apa ini? Bacanya? Hati-hati kita menggunakan lidah tidak bertulang. Kalian punya lidah kan ya semuanya ya? Ya. Punya tulang enggak? Tidak. Kalau punya tulang nggak bisa kemana-mana lidah kalian. Maka dari itu lidah itu tidak bertulang. Tapi meskipun lidah tidak bertulang, lidah ini lebih bahaya. Semua permasalahan itu datangnya dari mulut kita. Ya. Fitnah itu datangnya dari mana? Mulut. Hibah. Ya. Datangnya dari mulut. Makanya mulut ini bisa membunuh sampai banyak orang. Kalau gibah hanya satu orang, sama kayak fitnah, ya. Makanya hati-hati kita dalam menjaga mulut kita. Agar apa? Agar mulut kita terselamatkan. Ya. Kalau kita asal-asal ngomong, itu bahaya. Oke, lanjut ya. Nah, efek gibah. Tahu efek kalian? Dampaknya. Yang pertama apa? Bacanya? Putusnya persaudaraan. Ya, yang biasanya berteman menjadi berpisah, bermusuhan. Hati-hati. Yang kedua, kasih sayang. Yang biasanya berteman dengan baik, kasih sayang yang baik, akhirnya terputus gara-gara gibah. Yang ketiga, bermusuhan, satu sama lain bermusuhan. Makanya gibah itu hati-hati. Nah, coba penyebab gibah. Yang pertama apa? Oke, makanya nanti ketika kalian sudah besar, pasti kalian tidak akan dicari benarnya kalian, pasti akan dicari salahnya. Itu manusia. Makanya hati-hati kita dengan mulut kita. Yang kedua, sikap iri, jangan iri ya, jangan iri. Kalian yang boleh iri itu masalah ilmu. Kalau masalah harta, masalah apapun, jangan sampai iri kepada yang lain. Oke. Agar terhindar dari gibah. Yang pertama mana? Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kalian kan sudah berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya. Terus yang kedua? Menyadari bahwa Allah SWT membenci orang yang membenci saudaranya. Makanya kita itu mau seperti apapun, ada malaikat yang mencatat. Allah itu paham meskipun kalian hanya dalam hati ngomongnya. Ya, kalau kalian ngomong dalam hati, kalian nggak akan tahu. Oh, Pak itu seperti itu. Kalian nggak akan tahu. Ya, tapi kalau Allah itu tak tahu. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, coba perbedaan antara gibah, kritik, dan review produk. Kalau gibah, apa gibah? Kita mau mengupload apapun, kita mau menulis apapun, nah, itu termasuk gibah. Ya, hati-hati kalian. Ya, bukan hanya mulut sekarang, tangan kalian itu juga harus hati-hati dalam apa? Mengetik, membuat informasi seperti itu. Yang kedua, titik. Bagaimana? Apa konten dari titik? Membicarakan bahwa antara seseorang yang suka menjadi baik. Dalam artian titik itu langsung dibicarakan kepada orangnya. Kamu ini kurangnya kayak gini, kamu ini kurangnya kayak gini. Untuk apa? Membangun agar dia bisa lebih baik lagi.
Yang ketiga, review produk. Apa pengertian dari review produk? Sekarang kan marak-maraknya orang itu suka belanja online, yang mana biasanya ada review produk. Contohnya baju ini terbuat dari kain yang sangat tebal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi orangnya itu menjelaskan tentang barang yang akan disampaikan kepada pembeli. Seperti itu ya. Oke. Hibah yang dibolehkan. Nih, dalam rangka coba hibah yang dibolehkan. Ya, kayak gitu. Jadi yang hal-hal dolim. Terus berikutnya dalam rangka itu yang hibah yang dibolehkan. Lakukan tabayun. Oke, tabayun berasal dari bahasa Arab bayyana yubayyinu bayyinan. Artinya apa nak? Mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar-benar. Ya, kebenarannya. Menurut istilah adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi. Kejadiannya harus dilakukan cek and recheck. Cek artinya apa? Kita mencari informasi sampai informasi itu benar-benar real, benar-benar sesuai. Ya. Nah, tabayun harus mencari kejelasan. Makanya kalau kalian dengar informasi dari temennya, katanya, nah itu jangan langsung diambil mentah-mentah. Dicari dulu kebenarannya. Apakah berita itu benar atau berita itu hoax atau itu hanya gibah? Seperti itu nah ya. Oke. Nah, dalil perintah tabayun. Coba satu orang ngaji siapa angkat tangan? Yuk, dibaca. Dalil yang menjelaskan perintah tabayun. Di sini ada kata-kata saring sebelum sharing. Misalnya apa? Dicari kebenarannya sebelum kita membicarakan kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak cari kebenarannya, maka nanti akan timbulnya yang namanya ghibah. Nah, coba dari gambar ini menjelaskan tentang apa? Hoax. Hoax itu artinya apa, nak? Berita palsu. Coba dibaca informasi yang dibawa oleh orang yang langsung diterima Nah, cara tabayun. Coba sumber informasi. Terus pastikan isi informasi berisi kebenaran. Terus pastikan tempat dan informasi. Kemarin itu ada berita tentang yang marah-marah. Jadi berita yang dulu-dulu itu diukit-ukit lagi. Yang 5 tahun lalu diukit lagi sekarang seperti itu. Itu termasuk ghibah ya. Makanya hati-hati ya. Sekarang sosial media sudah berkembang dengan pesat. Hati-hati kalian dalam menggunakan sosial media. Ya, jadi sekarang Pak Iril bagi ini menjadi 3 kelompok ya. Sudah bawa spidol yang Pak Iril perintahkan? Sudah. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tugas kalian yaitu membuat poster. Bisa nggak buat poster? Nah, sudah buat poster, kalian deskripsikan yang kalian pahami dari kelompok tersebut tentang pengertian ghibah,
tabayun, ya. Terus yang kedua, kalian akan menggambar, ya, menggambar tentang ibadah tabayun, membuat poster. Yang ketiga terakhir, kalian membuat pantun, ya. Jadi membuat pantun tentang gibah atau tentang tabayun. Silakan. Ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya di sini akan menjelaskan tentang gibah. Terus apa yang gambarnya kena menjelaskan tentang apa? Jadi gambar ini menjelaskan dengan yang namanya gibah. Gambar ini menjelaskan ada dua orang. Satunya menceritakan keburukan orang lain, satunya mendengar. Ini bisa disebutkan yang namanya gibah. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain, yang dimana apabila membicarakan keburukan orang lain itu bukan kerugiannya itu bukan diri kita sendiri, orang lain maupun semua orang yang diceritakan. Karena gibah Karena gibah akan merusak persaudaraan yang awalnya baik akan menjadi buruk. Nah, salah satu cara untuk menghindari gibah itu adalah tabayun. Tabayun adalah mencari kejelasan atau kebenaran tentang informasi yang diceritakan. Jadi, apabila ada teman kita, satu teman kita yang memberikan informasi yang tidak jelas, kita kasih tahu, kita cari tahu dulu berita yang disampaikan ini benar atau tidaknya. Jadinya apabila berita yang diceritakan tersebut tidak benar, harus mencari informasi tersebut terlebih dahulu. Dan tidak akan terjadi yang namanya gibah. Oke, pantunnya. Anak lebah main ayun-ayun, hindari gibah, tekan tabayun. Oke, dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan hasil poster kalian, ya. Jadi poster kalian ini sudah bagus-bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa itu tabayun? Tadi sudah buat pantun-pantunnya bagus-bagus sekali, ya. Jadi maka dari itu, ya, kesimpulan, ya, pada hari ini, jadi kita harus menghindari yang namanya gibah, membicarakan orang lain dan melaksanakan tabayun, yaitu mencari informasi secara jelas. Dapat Pak Irul sampaikan, mari kita berdoa bersama.